Secara frontal dengan istilah revolusi tidak akan selesai. Perubahan itu harus secara komprehensif dan holistik ya. Iya, betul ya. Karena apa? Karena sejak tahun 65 sampai sekarang masih banyak orang yang punya kepentingan, keuntungan untuk memanfaatkan kekayaan negeri ini. Padahal satu pulau di negeri ini untuk hidup makan 1 bulan bangsa Indonesia itu cukup satu bulan. Diambil 1 hari lah. Untuk 1 bulan bangsa Indonesia cukup. Tapi sampai sekarang masih seperti ini. Dan ini harus kembali ke era nanti Majapahit. Karena di Majapahit itu diatur sedemikian rupa yang disebut Wilwatikta, wilayah kota dan ramba. Ya. Nanti ditata jumlah penduduknya sekian ya. Tiap kelompok tuh misalnya 60 juta. Misalnya saya 60 juta lalu saya melahirkan anak saya melahirkan lagi, harus pindah dari ring itu, di luar ring itu. Satu rumah di sana ada pun tiap hari makan ke sini boleh, tapi harus mendirikan rumah di sana. Jangan sekarang melumpuk padat ya sisi Pulau Jawa ini amblek kabotan wong kabeh gedung-gedung gitulah. Terus Ramba adalah wilayah di mana di situ ada sawah, ada kebun, ada pertanian, ada perkebunan, ya hidup dari situ. Dan sistem gotong royong, misalnya di Singosari hasilnya langsep, di Tumpang hasilnya padi. Sekali tempo kita barter di situ ya. Gitu ya. Kebetulan kemarin itu Bung Karno tuh memang hebat. Kemarin itu saya nemu koin di tahun 1947. Jadi Bank Blitar gitu. Bank Blitar, tapi tidak ada rupiahnya. Bank Blitar itu ada koinnya, tidak tahu nemu. Terus oleh adik saya, Pak ini harus disimpan di dompetnya Bapak gitu. Jadi Bung Karno pada waktu itu untuk merdeka harus berani mandiri. Nek perlu nggak duit dewi, kasarannya gitu loh ya. Nah, sekarang kalau bisa kita printing money sendiri. Lah, sekarang itu kan akhir-akhir ini kita di remote sama dolar. Iya. Kayak gak ngira lek Amerika terjongor ini kejongor. Mereka Cina dan Amerika itu bebas printing money. Nah, Kita kenapa? Iya. Nggak dan segera. Lah, Itu kalau sumber penderitaan dari udah dijawab sama yang jadi. Kemudian sumber kebahagiaan manusia sebenarnya letaknya di mana ya? sumber kebahagiaan kita itu sebenarnya tergantung dari kesadaran pikiran kita untuk menata bahwa entok besok mati itu kita tidak akan membawa apa-apa. Kalau mati masih ketempelan debu satu saja, artinya masih belum sempurna. Harus 0, 0. Jadi kalau seperti kakek ini, kalau malam sudah tangan saya begini, setelah mohon pada Yang Maha Kuasa, pasrah saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Sang Maha Pencipta, kalau entoh hari ini saya harus berakhir, mudah-mudahan saya sudah ikhlas, mudah-mudahan anak cucu saya, bangsa saya dikaruniai kebahagiaan gitu. Adapun besok pagi masih waras seger, turut pasar, turut aki-akian, turut rombeng, kono deh. Itu dalam rangka supaya kemudian hati kita ketika kembali kepada Yang Kuasa tidak ada kemelekatan sedikit pun dengan yang namanya dunia. Iya, meskipun kadang-kadang wong nulung ini kadang-kadang sik kepentung juga gitu loh. Tapi itu udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi memang romantika hidup, romantika. Tapi itu PR-nya setiap manusia harusnya itu yang harus seperti itu. Mulai karena itu sekali lagi satu sadar bahwa alam itu perwujudan Allah. Iya. Bahwa rumah itu sekecil apapun ya harus bersih, harus indah bersih dengan penuh cinta kasih. Itu karena sudah merupakan rasa syukur ya. Cucu-cucu saya itu sudah seneng nyiap nih sesaji-sesaji kalau mau Jumat Legi gitu. Padahal laki-laki, padahal dosen sudah. Cucu saya itu sudah asisten dosen, sudah dosen juga gitu. Seneng seperti itu, ngerti ya, semua raji gitu, baik melok seneng gitu loh, ayem itu ono sing terus nih gitu ya. Oke. Kemudian
ini bicara tentang nasib yang jadi. Yang jadi melihat nasibnya manusia itu sebenarnya yang menentukan itu Tuhan ataukah manusianya sendiri sebenarnya? Yang menentukan manusianya sendiri. Manusianya sendiri. Iya, nggih. Tuhan tidak akan lalu apa Tuhan ngurusi jati. Memangnya jati itu istimewa. Tuhan itu jangankan jati, cacing itu diberi keistimewaan ya toh. Cacing diberi keistimewaan. Keistimewaan cacing apa? Cacing tidak punya tulang, tapi keistimewaannya pada waktu nanti semua kehidupan itu ya yang basah di tanah pasti yang bergerak cacing. Kalau hidupnya tidak berkembang ya karena dia nggak mau melakukan cipta rasa. Lah iya. Kan udah ada software pikiran ini. Lah ya. betul. Oke. Bahkan saya pesen hari raya yang lalu, cucu-cucu duduk sini, saya duduk di situ. Iya. Le, nger, ganteng-ganteng ya. Kakek ini sudah bangga sekali dengan cucu-cucu kakek, ngerti bahwa semuanya itu dipelihara dengan baik. Kakek pesen ya, andai kata nyawa itu mau ganti alamat ya, coba bongkar di buku-buku itu, siapa tahu kalau kakek itu masih nyimpen beberapa duit itu biasanya tak simpen di situ gitu. Tak simpen di situ, nanti tolong dibakar saja. Terus abunya itu satu ditaruh di perdepoan saya di Singosari, sudah saya buatkan tempatnya gitu. Yang satu kalau ke Laut Selatan males, dibuang aja di Sungai Bangau, entoh nanti akhirnya ke laut. Iya. Kenapa kok seperti itu? Semakin cepat hablur jasmani ini kembali ke alam sebelumnya semakin bagus. Semakin bagus. Jadi kalau dikomparasikan nih antara dikubur di dalam tanah sama dibakar, yang cepat habis kan yang dibakar ini. Yang dibakar. Dan kalau secara budaya dikubur di dalam tanah, saya itu pada waktu sebelum puasa itu nyekar ke leluhur-leluhur di Samaan, Iya. di Sukun, di Gribek itu rumputnya itu segini-gini alang-alangnya. Ya. Karena anak sekarang rajin gini Betul, aja betul. di depan TV Nggak aja. diopeni. Nggak diopeni loh. Dan saya tidak mau besok makam saya hanya seperti itu ya. Lebih baik dikuaning segoro kentang wis. Iya. Tapi ya tidak bisa digeneralisir juga ya. Iya. Entong kalau udah mati dibakar nggak sakit kok. Betul. Tapi memang ada pertanyaan itu yang jadi kenapa kok ada yang dikubur di tanah, kenapa ada dibakar? Nah ini lebih cepat yang mana itu ada pertanyaan itu. Iya. memang. Itu budaya, Oke. keyakinan manusia aja. Kembali kepada orangnya ya. Semua motivator hampir sepakat dengan dahsyatnya kekuatan pikiran manusia. Bagaimana yang Jati Kusumo? Apakah juga sepakat juga tentang? Waduh, sangat sepakat. Sangat sepakat. Sangat sepakat. Jadi kalau non sewu nggih, saya itu cita-cita saya menjadi raja. Lo kan aneh. Iya. Nah, jadi raja. Itu baik senengannya ketoprak baik waktu mesti begitu. Tapi tidak tahu kenapa, karena saya itu dalang ya. Dalang, makanya sistem politik di Indonesia itu sebelum kembali sebagaimana Mahabharata dan Ramayana mengajarkan tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Kenapa pengen menjadi raja? Raja itu cukup seseorang ya yang sadar dirinya untuk pasrah demi kepentingan yang diperintah. Contohnya adalah Puntadewa. Puntadewa itu lambang seorang pemimpin, ya sederhana, pakai gelung mau ikat dicengcangin itu, nggak pakai sumpah, nggak pakai ini. Kalau saya masih embel-embel macam-macam ya, karena artis ya. Tapi raja tidak seperti itu. Entah nggak mungkin nanti seorang raja digulani kendaraannya carikan lenai sitok rada murah. Mesti paling tidak negaranya kaya, dicarikan yang teristimewa, Rolls kayak apa kayak ya toh gitu. Makan nggak boleh beras yang syukur angger, mesti paling tidak dicarikan yang bagus. Malah ini dulur-dulur datang, kita akan kembali ke sistem makan lama. Oh gitu ya. Itu cara Majapahit apa? Oke. Jagung cantel.
Pak Win itu teman saya itu mau membudidayakan jagung cantel. Dan buah mojo itu merupakan buah yang istimewa. Istimewa itu kalau dibuat jenang, dibuat keripik, dibuat macam-macam, hasilnya bagus. Makanya Mojopahit bisa mensupport tentara disebar 2/3 dunia. Ternyata rahasianya di situ. Kalau beras itu kita import dari luar ya. Apalagi setelah masuk ke Orde Baru, lalu beras ini mendapat beras itu harus pupuk yang macam-macam. Yakinnya menjadi tubuh-tubuh ini. Ya. Memang kalau kita bandingkan antara cara bernegara seperti di Indonesia ini dengan cara bernegara negara-negara yang makmur dan maju seluruh dunia itu kan rata-rata sistemnya kerajaan semua ya. Indeks persepsi korupsinya yang kerajaan itu juga rendah banget dibanding dengan kita ini. Taruhlah kemudian ini mau jadi koruptor, paling nggak cuma ada satu pintu, rajanya saja. Nah, kalau seperti ini semuanya pintu koruptor terbuka, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, ya nggak kira-kira? Itulah ngomong sampai malu, ngomong tuh malu sebagai bangsa itu loh, malu deh ya. Karena tidak pantas lah negara Pancasila seperti itu, tidak pantas ya. Oleh karena itu ada suatu negara dulu pernah jajah kita namanya Belanda ya. Belanda itu penjaranya itu kosong deh. Tidak ada kriminal, korupsi, tidak ada tukang copet, tidak ada maling, tidak ada. Sampai menghimbau kepada negara tetangga-tetangganya, kalau Anda kelebihan kriminal tidak muat, ini loh saya punya penjara, anggarannya sudah ada, beras disiapin, gula disiapin, obat-obat disiapin, tapi nggak ada isinya. Bahwa punya Anda dikirim ke saya loh. Kok sampai seperti itu? Coba, heran saya. Dan mereka kerajaan, Inggris kerajaan, ya. Inggris itu ngaku sendiri. Saya itu sebenarnya mengeterapkan teori pada waktu Majapahit kuasa. Majapahit kok bisa pengaruhnya 2/3 dunia itu. Inggris juga begitu sekarang. Punya Brunei Darussalam, Commonwealth-nya punya Australia, punya ini, punya ini. Oke. Kemudian ada pertanyaan ya dari Mbak Silvi. Ketika kita dihina, dibenci sama seseorang, bagaimana mengolah hinaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk meraih masa depan yang terbaik? Kalau misalnya kakek ini menghina atau mencemooh Mas Indra yang untung. Karena endapan kekeliruan Mas Indra disedot saya. Itu. Oleh karena itu dengan keyakinan hukum cinta kasih tadi itu, saya tidak sampai nyedot kesalahan orang untuk numpuk ke spirit saya, ke jiwa saya itu. Oleh karena itu hukum cinta kasih sayang, kamu adalah saya, kami adalah kita, itu hukum yang bagus. Oh iya. Oke, udah terjawab. Kemudian langkah menemukan guru sejati ya. Langkah menemukan guru sejati itu setiap manusia mempunyai kemampuan dan kapasitas masing-masing ya. Gak bisa disamakan. Gak bisa disamakan. Saya dengan istri saya, dengan anak cucu saya, semua masing-masing. Terpengaruh pergaulan, pendidikan, dan mau mengerti berusaha apa enggak gitu. Tapi sebenarnya guru sejati itu sama aja. Dimanapun guru sejati itu sama. Karena kenapa sama? Karena guru sejati itu adalah cahaya dari Allah yang disebut Tuhan yang itu sendiri. Itu yang Nah, hanya saja setelah berada di tubuh kita